World Mission Report. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Cerita misi kita pada pagi ini bertajuk Menemukan Pengharapan yang ditulis oleh Kristi. Cerita misi kita pada Sabat ini menceritakan tentang Kristi yang dibesarkan dalam keluarga tanpa keyakinan agama di Asia. Sebagai seorang remaja, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa arti hidup? Dia berfikir, jika seseorang hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani, maka cara terbaik untuk hidup adalah makan, minum, dan bersenang-senang. Tapi kehidupan seperti itu tidak berarti baginya. Pada suatu musim panas, Kristi mengambil kelas bahasa Inggris. Gurunya berasal dari Amerika Serikat dan bergelar doktor di bidang teologi. Di awal pelajaran pertama, cikgu ini memperkenalkan diri dengan membagikan keajaiban tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan nyawanya dalam kemalangan kereta. Keretanya rosak dalam kecelakaan itu, tetapi cikgu itu selamat dari kemalangan tanpa mengalami kecederaan. Kristi terkesan dengan kisah mukjizat yang dialami oleh cikgunya. Setelah sedekat berlalu, Kristi berfikir lagi tentang Tuhan ketika dia pergi ke Kanada untuk melancong. Sebuah gereja terletak dekat dengan hotelnya di kota Vancouver. Kristi melihat seorang lelaki berdiri di gerbang gereja, memegang papan bertuliskan "Kembali ke rumah". Angin bertiup kencang hari itu, dan Kristi tertanya-tanya mengapa lelaki itu berani melawan cuaca untuk memegang tanda itu. Kristi teringatkan lelaki yang memegang tanda itu selama berbulan-bulan. Dia memutuskan bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa tentang kepercayaan Kristen. Tiba di rumah, Kristi mendaftar belajar dalam prasarjana. Ketika di college, Kristi terkejut karena seorang guru menghadiahi dia dan siswa lain dengan hadiah sebuah buku renungan. Dia terkesan dengan buku itu karena menjawab beberapa pertanyaannya tentang makna hidup. Kristi menulis email kepada guru tersebut untuk berterima kasih padanya, dan Kristi juga menunjukkan minat untuk mengetahui tentang Yesus. Guru itu memperkenalkan kepada guru lain yang memimpin kelompok ibadat malam mingguan di rumahnya. Kristi merasa dikasihi dan diterima oleh kelompok ibadat, dan dia mulai membaca Alkitab setiap hari. Setelah beberapa saat, dia memberikan hatinya kepada Tuhan. Kristi mengunjungi banyak gereja dan acara gereja, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak kena dengan hubungannya dengan Tuhan. 2 tahun berlalu, Kristi kebetulan melihat Hope Channel di televisyen ketika dalam perjalanan ke Selandia Baru. Kembali di rumah, dia mencari secara online dan menemukan program Sekolah Sabat Harapan di YouTube. Kristi mulai menonton Sekolah Sabat Harapan. Menonton Sekolah Sabat Harapan menjadi waktu yang paling membahagiakan dalam dirinya. Kristi telah menonton Sekolah Sabat Harapan itu selama 3 tahun dan semua episod online yang tersedia di YouTube tersebut. Kini Kristi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Tuhan. Dia menyadari bahawa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, bersemangat untuk memanggil orang kembali kepadanya untuk menyelamatkan mereka, dan selalu bersedia untuk mengampuni. Untuk pertama kalinya, Kristi merasa lengkap dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia memutuskan untuk bergabung dengan Gereja Masih Advent hari ke-7 dan dibaptis. Terima kasih Tuhan kerana telah membawa Sekolah Sabat Harapan ke dalam hidup saya untuk menumbuhkan kerohanian saya, katanya. Sekarang saya bersedia memberikan seluruh hidup saya kepada Yesus dan keinginan untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Itulah arti hidup yang sebenarnya. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 anda pada tahun 2016 yang membantu Hope Channel menjadi saluran free-to-air yang bersiaran di Selandia Baru. Kerana jangkauan Hope Channel yang luas, Kristi dapat menontonnya ketika dia mengunjungi Selandia Baru selama beberapa hari di tahun 2016. Persembahan Sabat ke-13 anda kuartal ini akan membantu membawa televisyen Hope Channel dan radio Hope FM ke Papua Nugini. Itu sahaja cerita mission kita pada Sabat ini.
Happy Sabat dan Tuhan memberkati.